Pemirsa, 1 tahun perang Ukraina-Rusia justru situasi keamanan memanas, saling provokasi antara pihak Barat yang sering dilakukan oleh Amerika Serikat dengan pihak Rusia justru menghasilkan situasi di mana Rusia mengancam menarik diri dari perjanjian soal senjata nuklir. Jurnalis MJN Iqbal Himawan saat ini sedang berada di Ukraina. Kita akan langsung sapa untuk mengetahui informasi terkini dari Ukraina. Iqbal, 1 tahun perang Ukraina-Rusia, situasi ini kan justru semakin memanas. Nah, ini kondisi di sana seperti apa setelah terjadi adu argumen antara Amerika Serikat dan juga Rusia? Betul, di tataran pemimpin dunia memang saling memberikan pernyataan ya yang justru semakin kesini semakin menunjukkan bahwa perang ini tidak akan segera berakhir, malah akan semakin panjang dan akan semakin banyak warga sipil atau korban baik jiwa maupun ini, Fitri. Kalau di ibu kota Kiev sendiri, kehidupan berjalan seperti biasa, meskipun tadi pagi kami mendapatkan 1 kali alarm serangan udara, namun itu hanya bertahan sekitar 22 menit. Artinya serangan udara ini tidak bersifat masif atau besar. Namun di bagian timur wilayah Ukraina, ini terutama di wilayah Donetsk ya, yang pertama ada di Vuhledar, yang kedua ada di Kupiansk. Kupiansk ini merupakan bagian tidak terletak jauh dari Kharkiv. Di Vuhledar ini yang cukup parah karena pihak prajurit Rusia membombardir Vuhledar selama beberapa jam, sehingga warga pun harus dievakuasi. Karena kalau Anda menyatakan tadi memanas, memang betul konflik memanas, tapi paling tidak ada sedikit yang mendinginkan ya. Ada sedikit angin segar, ada sedikit harapan. Ini datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Sekjen PBB Antonio Guterres kembali mengingatkan mereka, pihak-pihak yang berkonflik, untuk mengikuti piagam PBB dan kesepakatan damai yang telah disepakati oleh negara-negara tersebut. Dalam pernyataannya di sesi khusus darurat ke-11 ini diminta untuk semua pihak agar mempertimbangkan rancangan resolusi baru perdamaian tepatnya pada hari Rabu. Ia mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan konflik dan menghormati piagam PBB. Ia menyatakan perang bukanlah solusi, ini bukanlah inti permasalahan, justru akan semakin banyak lagi korban sipil yang berjatuhan, dan mengharapkan agar perdamaian sejati dan abadi ini harus kembali didasarkan kepada piagam PBB dan kesepakatan atau hukum internasional. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba ada pernyataan yang menyatakan bahwa Ukraina akan menekankan kembali soal 10 poin formula perdamaian yang sebelumnya sudah diformulasikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jika kita melihat ke belakang sedikit, Fitri, pada saat itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan 10 poin rencana perdamaian untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina pada KTT G20 di Bali, Indonesia pada November 2022. Nah, beberapa poin yang tercakup di dalamnya antara lain adalah menyangkut ketahanan nuklir, pangan dan energi, kemudian pembebasan tahanan dan orang yang dideportasi, implementasi piagam PBB dan pemulihan kedaulatan teritorial Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Namun di sisi lain, kembali ada pernyataan dari Vasily Nebenzia, perwakilan tetap Rusia untuk PBB di forum yang sama, yang menyatakan senada dengan Putin menekankan bahwa aliansi Baratlah yang selama ini berperang dengan Rusia, bukan Ukraina. Jadi tampaknya dalam waktu dekat memang belum ada kata sepakat soal perdamaian ini. Di antara tataran pemimpin dunia, yang satu ingin memperkuat persenjataan, yang satu lagi menyatakan bahwa ini bukan upaya mereka untuk melawan warga sipil, tapi hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayah. Namun di sisi lain Ukraina, lagi-lagi ada warga sipil yang menjadi korban, yang inosen dan selama ini hanya bisa menunggu kapan kata perdamaian ini akan bisa dicapai. Fitri. Ya, Iqbal, dalam perang korban ataupun warga sipil selalu menjadi korban, dan Anda sendiri selama di Ukraina sudah kemudian mengunjungi beberapa wilayah, mulai dari wilayah terdepan peperangan sampai kemudian ke Kievnya sendiri. Bagaimana interaksi Anda dengan warga Ukraina di sana selama ini? Apa yang mereka harapkan? Perdamaian secepatnya atau seperti apa? Tim MJN berangkat, saya dan Levi Wardana ke sini memang dalam misi perdamaian ya, Fitri ya. Kami selalu mengutamakan alasan kemanusiaan. Memang kami akan mencari informasi, mencari kebenaran soal apa yang terjadi di garda depan. Namun pada kenyataannya soal kemanusiaan inilah yang selalu relevan dengan kita yang berada jauh dari Ukraina ini, masyarakat Indonesia. Karena kami bertemu langsung, berinteraksi langsung. Baik itu yang masih istilahnya aman di ibu kota Kiev ini, maupun mereka yang istilahnya
setiap saat bisa meregang nyawa begitu di kota-kota di garda depan. Kami berinteraksi langsung dengan masyarakat yang terusir dari rumahnya, yang harus terpisahkan dari keluarganya. Kemarin kami baru saja ke distrik Kotsabiansk, ini tidak jauh dari Kiev, sekitar 20 km. Kami bertemu dengan seorang bapak yang harus berpisah dari istri dan kedua anaknya. Kami menyaksikan sendiri bagaimana mereka melakukan video call, sudah berpisah selama 1 tahun. Sang anak menginginkan agar pengen pulang ke Ukraina saja, tapi sang bapak tidak mengizinkan karena situasi di sini masih berbahaya. Kami juga pergi ke sekolah, masih di daerah Kotsabiansk. Di sekolah itu tampak seperti biasa, seperti sebelum perang. Namun pada saat kami menuju ke bunker baru tergambar bahwa masih dalam kondisi perang. Artinya ini anak-anak dan juga masyarakat biasa lagi-lagi dari segi kemanusiaan yang menjadi korban dari perang Rusia-Ukraina yang besok akan memasuki 1 tahun, Fitri.